hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar bagaimana cara mengenali emosi, ya. Seperti yang sudah tertera di dalam layar digital kita, hari ini Ibu akan mengajak kalian, dirimu dan diri saya, ya, untuk belajar bagaimana sukses belajar dan bergerak ini. Ibu pun meskipun masih berumur seperti ini, Ibu belajar, ya. Karena Ibu pakai apa namanya? Online education. Jadi belajarlah sampai ke yang lahan. Oke, yuk. Jadi hari ini kita belajar ini perlu kalian tahu, ini adalah jurus kedua. Jurus kedua dari apa? Dari 7 jurus BKHB yang Ibu pelajari, ya. Jadi hari ini kita semuanya, saya dan kalian akan belajar bagaimana caranya mengelola emosi. Ibu akan mengajak kalian. Nah, untuk yang ini Ibu akan mengajak kalian ini dulu, dibagi dulu, ya, ke belakangnya. Ayo, bantu ibu sayang, bantu ibu. Nah, yang ini boleh juga bantu ibu, biar cepat. Ayo, udah. Oke, udah. Oke, lebih sampai ibu. Oke, ada kalian. Nah, sudah pegang pulpen masing-masing, ya kan? Seperti gambarnya di atas di layar digital. Ibu pengen kalian menggambarkan perasaanmu hari ini seperti apa. Nah, ada yang mana ini? Nah, nanti. Nah, seperti ini yang hitungannya, ya kan? Ada yang senyum, ada yang ini apa nih? Bete, ini kan? Apalagi yang ini. Nah, jelas kan? Terus yang ini juga hampir sama dengan ini. Yang ini juga, bete juga, yang ini mana? Nah, sekarang aku pengen kalian gambarkan perasaanmu hari ini. Ini gambarnya berarti, ya, berarti Ibu lagi apa ini? Lagi bete. Nah, Masya Allah, dia lagi tersenyum. Alhamdulillah, barakallah. Ini juga tersenyum, Masya Allah. Ya, tidak Pak, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini semuanya gembira, barakallah. Alhamdulillah, thank you. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ada apa nih? Tidak lagi marah. Makanya sekarang Ibu mengajak kalian kenapa mengelola emosi ini. Kenapa itu baik? Emosi itu bukan musuh. Jadi kita boleh marah, boleh juga, tapi apa? Nah, dengarkan. Apa? Emosi adalah sinyal. Sinyal apa, Dinda? Sinyal itu adalah tanda kalau kita apa? Membutuhkan apa? Ayo dibaca. Karena kalau kita tidak bisa mempengaruhi cara berpikir kita karena kita marah, kita akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak kita. Oke, jadi terima kasih ya sudah bisa mengekspresikan harimu hari ini, ya. Oke, jadi itu ya. Terima kasih bila sudah bisa mengekspresikan dirinya lagi balik saja. Jadi ya, tujuan kita itu adalah apa? Bukan menghilangkan rasa marah tadi. Hingga boleh marah. Ini juga boleh biasa-biasa saja, ya. Tapi apa? Bagaimana kita belajar mengaturnya supaya kita tidak sering-sering apa tidak boleh sering-sering ini ya. Mengapa kita harus tahu kenapa mengelola emosi konten yang berikutnya? Nah, nih ingat dibaca sama-sama. Ayo, apa ini dampaknya? Oke, ayo dibaca semua. Ini kan, jadi harus tahu ini dampaknya kalau apa? Kalau kamu harus dibiarkan, kita gambar terus ya. Apa itu dampaknya? Dampaknya kita bisa menyelesaikan masalah dengan tanpa berjauh, ya kan? Ini yang paling penting ini. Hubungan bukan emas dan jadi lebih baik, ya. Karena
jotos gara-gara saling saling beracaan yang paling sering bertemu apa ya di kasus kedua. Apa? Ngolok-ngolok sama orang tua. Tugasnya apa? Bertengkar. Makanya kita selalu nanya kalau pulang makan masuk ya. Halo, itu dia kabar hari ini. Gambar, nah seperti ini, ya kan? Ini adalah salah satu cara kita mengekspresikan diri, ya. Ibu selalu tanya, nggak mau kalau kamu berangkat sekolah apa? Dalam keadaan berlarang sunat, oke? Jadi itu ya dampak positifnya ya. Berikutnya sekarang. Berikutnya adalah apa ini? Nah, ibu punya jurus, ya kan? Jurus apa saja? Ini yang pertama. Apa Rio? Nah, yang pertama adalah dengan teknik stop. Ya kan? Karena S-nya apa ya? Hentikan semua apa yang mau lakukan. Misalkan kalau kamu lagi berkelahi atau lagi marah, gara-gara temanmu bolong-bolongan misalkan, duduk. Enggak. Terus aku bilang, kalau dia mau maaf ya, aku sudah dapat kabar seperti itu. Jangan, itu namanya apa? Body shaming, ya, itu nggak boleh, ya. Makanya harus apa? Harus menghentikan hidup, ya. Tetap apa? Dia tadi menghentikan marahnya harus apa? Kayaknya tarik nafas dalam-dalam. Itu apa? Diulangi lagi sampai merasa senang, sampai tidak marah. Terus apa lagi? Observasi. Di mana tahu yang membuat kamu marah? Di mana dong? Di mana marahnya di mana? Kata yang marah di mana sih? Di mana Bu? Di sini. Di mana letaknya marah itu? Di sini. Loh, kok begitu di sini? Ya, di sini marahnya itu. Marahnya itu di sini. Oke, habis itu mana nak? Nah, pikirkan apa langkah selanjutnya. Jangan langsung ya bekerja, tonjok aja. Tapi tidak menyelesaikan masalah selanjutnya menjadi lebih baik, gitu. Mengakui apa namanya minta maaf ya tadi aku, minta maaf ya tadi aku. Nah, tidak apa-apa nah, ya tidak pernah jelek, tidak pernah salah orang yang meminta maaf. Ini jurus yang pertama ya, tadi stop. Karena emosi itu seperti apa? Seperti rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Ini jurus yang pertama, kenali diri, paham ya? Terus yang berikutnya, nah ini dia. Apa jurusnya yang kedua? Ayo. Mencari apa? Mencari pemicunya. Apa sih yang menyebabkan aku marah? Terus dampaknya apa? Dampaknya apa kalau aku marah? Nah, ya kan? Misalkan kemarin judulnya mempelai siapa? Gak sebut namanya ya, ya kan? Kamu berpikir kalau aku marah, apa yang menyebabkan aku marah ya? Terus habis itu apa lagi? Nah, sepatuku disembunyikan Bu. Mengidentifikasi apa? Nah, apa sih? Makanya perlunya diberikan. Bu, saya capek, saya perlu istirahat. Ibu, saya perlu dihargai. Bukan apa? Kalau bahasa itu kan dihargai, bahasa sekarang apa? Validasi. Gitu aja minta divalidasi. Itu kalau bahasanya seperti ini, butuh dihargai, kan ditempel dihargai 100.000 bukan, ya kan itu namanya dihargai. Dihargai itu maksudnya apa loh? Apa ya kalau belajar di kupon? Dihargai itu artinya, oh bisa, pasti saya juga boleh. Dihargai itu menghormati, menghargai sesama teman, ya. Ingat kan Kupon pernah bilang. Yang kedua adalah keluargamu yang kedua setelah di rumah. Ya, jadi ini ya jurus keduanya ya, mengidentifikasi penyebab apa sih buatkan aku marah? Ya, halo, hai, yang di belakang ya gambarnya nanti lagi aja sudah. Biarkan lebih dulu ya. Jadi apa ini? Mengidentifikasi, mencari penyebabnya apa buat aku marah. Terus habis itu apa? Mencari apa sih yang bisa dalam diriku. Nah, kita boleh ngobrol ya. Kalau saya sudah dibantu kan, kenapa saya kok begini? Boleh kita ngomong kita, ya. Oke, ini lagi yang berikutnya ya. Yang berikutnya apa? Nah, ini dia.
Ya, ini sama dengan yang pertama tadi suruh stop tadi ya. Yang pertama langkahnya apa? Mengubah cara berpikir. Terus, misal jangan-jangan dia cuma bercanda, bukan nyakiti, mau nyakiti aku. Iya, boleh seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kan pernah nggak kamu misalkan saling mengolok, ya kan? Itu aja, itu aja nangis. Padahal sebetulnya maksud mama apa? Memberi semangat supaya kamu apa nak? Supaya kamu lebih bahagia, lebih paham ya. Tidak ada maksud untuk menyakiti. Tapi ingat loh ya, gue nggak mau ada lagi membuli atau apapun. Yang kedua apa nih berikutnya? Memilih cara menenangkan diri. Nah, seperti tadi. Ada anak laki-laki punya buku diary? Ya, dapatkan anak laki-laki punya buku diary menulis di buku. Ya, nggak apa-apa. That's okay. Ini banyak anak cewek aja punya buku diary, nggak apa-apa. Salah satu cara agar kita bisa mengontrol diri adalah apa? Kita menulis, nggak apa-apa, ya kan ya? Oke, yang berikutnya apa? Tujuannya, ayo. Sudah punya tujuan belum dari ke sekolah? Ya, tujuannya apa? Itu ya belajar. Tapi gue yakin kalau yang laki-laki tidak seperti yang gadis-gadis yang lain juga. Kita mulai selalu tanya kok mau ke pesta pakai apa namanya? Pakai lipstick, pakai itu ya. Makanya gue selalu tanya, ayo kalau di sekolah, belajar sekolah pakai apa ya? Pakai sepatu, bukan pakai sandal, ya. Oke, good. Yang berikutnya ya, biar apa tadi yang tujuannya? Menjadi tenang. Makanya gue selalu ngomong, apa? Speak up, bicara, jangan dia diam aja. Yang kerja selesaikan masalah, kamu boleh ibu, kita boleh temukan di ruang BK. Kemarin ada gini, boleh, nggak apa-apa, ya. Ada di ruang BK juga, oke? Yang berikutnya apa? Apa ini? Oke. Ayo baca dulu. Aksi nyata atau bertindak, ya. Jadi apa? Buku pengen kalian tuh setelah tadi makan dulu 1, 2, 3, ya kan? Dan keempat apa? Apa kita lakukan, ya kan? Kayaknya udah buat komitmen dah. Komitmennya apa tadi? Saya tidak akan. Ini apa ini? Lakukan yang tadi kamu pilih. Ya, tarik nafas. Komunikasi asertif itu apa maksudnya? Komunikasi tanpa menyerang. Jadi jangan apa? Jangan sampai saya ngomong kita bergantian. Ini nggak usah, nggak boleh. Itu namanya bukan apa? Bukan komunikasi asertif. Harus apa nak? Nah, Bu, ini lagi Bu dia gini si Dinda ngomong lagi. Iya Bu, tadi jadi begitu ya saling bergantian, ya kan ya? Oke, itu namanya apa? Komunikasi asertif. Bentuknya apa? Apakah kalian berhasil mencari musuh saya? Iya Pak, evaluasi. Ayo, tadi saya sudah mencoba ya, sudah melakukan stop tadi. Kalau udah di stop, berhenti S-nya, harus T-nya. Tarik nafas. Nah, ini dievaluasi. Evaluasi itu artinya apa? Dinilai. Bagaimana ini ya? Perasaannya bagaimana apa gitu ya? Apa yang bisa lakukan setelah ini? Lebih baik setelah saya misalkan kamu lagi berkelahi atau beradu argumen, adu argumentasi. Jadi apa nak? Evaluasi itu artinya apa? Berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, ini tipnya. Ayo, apa ini tipnya? Apa itu mindfulness? Nanti kita bicarakan. Mindfulness artinya misalnya fokus sekarang, tidak boleh menginformasi dulu gara-gara coba kamu udah makain aku. Nah itu namanya apa? Tidak fokus dan masa sekarang berapa? Yang dulu lagi. Nah ini yang paling sering nih berlihat nih. Yang nomor 2, jaga tubuh. Ayo 7 ya kan? Salah satunya apa? Salah 2-nya tidur cepat, bangun cepat. Buktinya apa kalau pagi-pagi masih ada yang menguat, mereka kan itu tidak sehat, berarti ngantuk, ya kan? Nah, apalagi ayo, curhat ke guru,
BK, ke bumbur, ke orang tua, ke teman, ke saudara. Halo, kenapa ini penting? Kan bukan kemarin bilang kok, kalian itu disebut apa? Disebut generasi strawberry. Kenapa Bu? Kok disebut generasi strawberry? Rambut di luar merah, tapi dalamnya kan? Dalamnya lembek, ya kan? Itu makanya biar kalian bisa merasa suka, nyaman, kita harus pipa barang itu biar kalian baca ya. Ke bukor, ke teman kamu punya bestie kan? Punya bestie kan? Bro, nggak apa-apa. Laki-laki juga boleh punya teman ya. Atau orang tua. Yang terakhir sekarang, yang terakhir Nah, yang terakhir terima kasih. Bukan mau membahas ini dulu. Coba bukain Lihat. Ini ya. Ini adalah salah satu contoh ekspresi hari ini. Kenapa kok marah? Apa sebabnya? Ya kan? Jadi paling tidak apa? Dinda harus tahu ini kenapa kok Dinda gambarnya seperti ini. Kenapa kok gambarnya marah Dinda? Nah, ya. Jadi intinya dari pertemuan kita hari ini apa nak? Iya, kalian harus bisa mengendalikan emosi. Ini yang marah. Mana tadi yang senyum? Mana senyum tadi? Oh biasa aja mana senyum tadi? Nah ini macamnya begini coba ya. Satu lagi yang senyum, mana tadi yang senyum? Ini buatnya. Nah, hari ini banyak ekspresi ya. Ada yang senyum, ada yang biasa aja, yang datar-datar aja. Senyum, nah ini juga senyum. Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah membantu mengekspresikan dirimu hari ini seperti apa. Ini yang senyum, ya kan? Ini yang tadi senyum juga. Alhamdulillah, terima kasih, masya Allah. Ini yang biasa-biasa aja datar kata tadi ya. Yang ini yang marah. Oke, jadi ya alhamdulillah. Intinya apa nak? Intinya untuk mengajak kalian belajar ini untuk apa nak? Belajar mengendalikan emosi. Oke, sampai di sini ada yang masih paham? Masih paham. Yang belum paham, masih ada yang mau ditanyakan ya Ibu? Oke, terima kasih banyak untuk presentasi Ibu hari ini ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selebihnya Ibu minta maaf jika tadi ada trouble ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekolah aman dan nyaman.